Di video yang kali ini Bapak akan coba menerangkan bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks dengan metode yang kedua, ya nak ya. Jadi kalau di metode yang kedua ini ya, kita akan menggunakan cara PBO, ya nak ya. Metode PBO, perubahan bilangan oksidasi. Jadi kalau kita sudah masuk metode yang kedua ini, nah metode PBO, maka metode setengah reaksi kemarin itu boleh sedikit dilupakan, ya nak ya. Karena langkah-langkah di PBO ini dia tidak sama dengan langkah-langkah di setengah reaksi. Jadi kalau sudah PBO, ingat PBO. Kalau setengah reaksi, ingat setengah reaksi. Jangan coba-coba mengkombinasinya, ya nakku ya. Karena di dalam penyetaran reaksi redoks ini yang paling utama itu langkah-langkahnya, ya harus sistematis, harus berurut-urutan. Jadi nanti tolong diingat, kalau dia metode PBO, ya nak ya, langkah yang pertama itu adalah tentukan yang namanya bilangan oksidasi, ya nak ya, tentukan bilangan oksidasi dari masing-masing atom, ya nak ya, dari masing-masing atom atau dari masing-masing unsur. Caranya ya seperti biasalah, gunakan panduan pada aturan Bilox. Lalu yang berikutnya, ya nak ya, yang berikutnya adalah setarakanlah atom pusatnya. Ingat ya, atom pusat adalah atom atau unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Bagaimana cara menyetarakan atom pusatnya, Pak? Ubah atau tambah yang namanya koefisien. Lalu masuk di tahap yang ketiga, ya nak ya. Di tahap yang ketiga adalah tentukan yang namanya, ya, tentukan yang namanya nak perubahan bilangan oksidasi, ya. Tentukan perubahan bilangan oksidasi dari atom pusat. Ini jangan sampai salah ya nak ya. Banyak yang di luar sana mengatakan PBO itu koefisien dikali Bilox itu salah total, ya nak ya. Sebenarnya untuk mencari PBO, ya nak ya, perubahan bilangan oksidasi, ini nantinya cara mencarinya adalah jumlah atomnya kalikan dia nak dengan bilangan oksidasinya. Bukan jumlah koefisien, ya nak ya, jumlah atom, indeks dikali koefisien, jangan sampai salah. Lalu yang berikutnya, ya nakku ya, setelah kita dapat yang namanya PBO-nya, langkah yang keempat, ya, langkah yang keempat itu nanti, ingat ya nak ya, tentukanlah berapa banyak elektron yang terlibat. Ingat ya nakku ya, elektron terlibat di sini itu nanti bisa kita tentukan berdasarkan yang namanya selisih daripada PBO, selisih daripada perubahan bilangan oksidasi. Lalu masuk kita tahap yang kelima, ya anakku ya. Tahap yang kelima ini adalah setarakanlah jumlah elektron yang terlibat. Ingat ya anakku ya, mau setengah, mau PBO, yang dinamakan dengan elektron terlibat itu adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari masing-masing elektron yang terlibat, baik yang direduksi ataupun yang dioksidasi. Bukan jumlah nak ya, tetapi KPK, kelipatan persekutuan terkecil. 2 dengan 4 KPK-nya 4, 2 dengan 3 KPK-nya 6, 6 dengan 4 KPK-nya 12, ya nak ya. Jangan sampai salah. Lalu di langkah yang keenam, ya nakku ya, di langkah yang keenam ini kita menyetarakan muatan. Ingat ya nakku ya, untuk menyetarakan muatan, lihat suasananya. Kalau dia suasana asam, tambahkan ion H positif, itu nak di muatan yang terkecil. Karena H positif, positif menambahkan, berarti ditambahkan di muatan yang lebih kecil.
Kalau di dalam soalnya nak dia suasana basah, tambahkanlah nak ion OH-. Karena OH ini mengurangi, maka nanti tolong diingat ya nak ya, tambahkanlah OH- di ruas yang muatannya lebih besar. Lalu kita masuk di langkah yang terakhir ya nak ya. Di langkah yang ke-7 ini adalah setarakan atom O atau H. Kalau ini nak bebas ya. Kalau O kau setarakan, H nanti setara. Kalau H kau setarakan, O juga nanti setara. Ingat ya anakku ya, untuk menyetarakan atom O atau H itu tinggal kita tambahkan H2O di ruas yang O atau H-nya lebih sedikit. Nah sekarang perhatikan ya anakku ya, Bapak buat dulu 2 soal, suasana asam dan suasana basah, tetapi dengan cara PbO. Misalkan gini nak, untuk yang pertama ya, MnO4- ditambahkan diana dengan Fe2 pos menghasilkan yang namanya MnO2 ditambahkan diana dengan Fe3 pos ya. Misalkan untuk reaksi yang pertama ini kita buat dia suasana asam. Ikuti langkah-langkahnya tadi nak ya. Tentukan dulu biloks dari masing-masing unsur. O-2 berarti Mn-nya pos 7, Fe pos 2, MnO2 O-nya -2 berarti Mn-nya positif 4, lalu Fe-nya positif 3. Begitu cara menentukan biloksnya ya nak ya. Lalu yang berikutnya nak, langkah yang kedua, setarakan atom pusat. Yang berubah biloksnya kalau kita lihat nak, di sini ada Mn 7 jadi 4, lalu ada Fe positif 2 jadi positif 3. Setarakan atomnya. Jumlah Mn di kiri 1, di kanan juga 1, tidak usah ditambah koefisien. Jumlah Fe di kiri 1, di kanan 1, tidak usah ditambah koefisien. Masuk tahap yang ketiga, tentukan PbO-nya. PbO adalah atomnya kali biloksnya. Berarti kalau Bapak tanya ya anakku ya, jumlah atom Mn kan 1, biloksnya pos 7, berarti pos 7 kali 1. Lalu yang berikutnya nak, jumlah atom Fe 1, biloksnya pos 2, berarti pos 2 kali 1. Lalu yang berikutnya nak, Mn yang di sebelah kanan, langkah yang sama, pos 4 kali 1, pos 3 kali 1. Berarti nanti kita peroleh, ini dia pos 7, ini dia pos 2, ini dia pos 4, ini dia pos 3. Maka nanti carilah elektron yang terlibat. Selisih PbO-nya 7 ke 4. Ya anakku ya, 7 ke 4, berapa selisihnya itu? Bagus ya anakku ya, selisihnya berarti 3. Berarti untuk merubah permanganat jadi mangan 4 oksida itu ada 3 elektron. Lalu yang berikutnya nak, untuk merubah ion feri jadi ion ferro ya, ion ferro jadi ion feri, yang rendah dan yang tinggi. Ini ada elektron terlibat berapa nak? 2 ke 3. Itu terlibat berapa elektron? Benar ya anakku ya. Ini terlibat diana 1 elektron. Masuk tahap yang kelima ya. Setarakan elektron yang terlibat. Elektron yang terlibat adalah KPK 3 dengan 1. KPK-nya berapa? Bagus ya. 3 dengan 1, KPK-nya 3. Berarti ini nakku 3 kita kali 1, 1 kita kali 3. Maka dia akan langsung menjadi koefisiennya. Setiap yang ada mangan dikali 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Setiap yang ada Fe kali 3, 1 kali 3, 3. 1 kali 3, 3. Masuk di langkah yang ke-6. Setarakan muatan. Tadi kita minta ini suasana asam ya anakku ya. Berapa muatan yang di ruas kiri? -1 ditambah positif 6.
Berarti muatan di ruas kiri sama dengan positif 5. Lalu muatan yang di ruas kanannya ini 0 ditambah 3 kali pos 3, ini positif 9. Ingat ya anak ya, keajaiban dari selisih ya. Semua yang mau kita setarakan itu nanti nak berdasarkan selisih. Selisih itu yang besar kurang yang kecil. Berarti kalau Bapak tanya sama klien nak, pos 5 dengan pos 9, berapa selisihnya? 4. Bagus ya nak ya. Berarti nanti nak dia ada 4. Kalau dia suasana asam, tambahkan ion H positif di muatan yang terkecil. Berarti tambahkan di ruas kiri. Maka nanti nak di ruas kiri tambahkanlah dia dengan yang namanya 4H positif. Lalu masuk kita langkah yang terakhir, setarakan atom O atau H-nya. Terserah nak. Apa yang bisa kalian setarakan duluan. Misalkan kalian nampak duluan si H-nya. Ini H-nya berapa? 4 ya. Kalau di sebelah kanan H-nya berapa? Nggak ada ya. Berarti nanti nak di sebelah kanan tambahkan dia nak dengan 2H2O. Maka kalau sudah kita lakukan reaksinya nak, penyetaraannya nak secara sistematis, secara berurut-urutan, yakinlah pasti reaksinya akan setara. Kita buktikan ya. Hanya 4 ya. O-nya 4, 2 tambah 2 4, Mn-nya 1, Fe-nya 3. Setara ya. Muatannya nak pos 4 tambah min 1 pos 3 tambah 6 pos 9. 3 kali 3 pos 9. Gampang sekali ya. Nah, satu lagi ya anakku ya. Satu lagi. Misalkan ada dia Cr2O7-2 ditambahkan dia nak dengan Cr- menghasilkan yang namanya Cr3 pos, ditambahkan dia nak dengan Cl2. Lihat bedanya ya anakku ya. Kalau yang pertama ini semua atom pusatnya bernilai 1. Kalau yang ini hati-hati ya anakku ya. Untuk reaksi yang kedua ini kita setarakan dengan suasana basah. Jadi coba anakku ikuti langkah-langkahnya ya. Cari bilangan oksidasi masing-masing unsur. -2 kali 7 -14 tambah berapa? -2 positif 12 dibagi 2 jadi positif 6. Ini dia -1, ini dia positif 3, ini 0 karena berbentuk molekul bebas. Lalu langkah yang kedua tadi apa nak? Setarakan atom yang berubah biloksnya. Cr berubah jadi 6 menjadi 3. Jumlah atom Cr di kiri 2 ya nak ya. Di kanan 1. Maka nanti yang di sebelah kanan ubah koefisiennya jadi 2. Lalu yang berikutnya anakku, jumlah Cl di kiri atomnya ada 1, jumlah Cl di kanan jumlah atomnya ada 2. Maka nanti di sini ubah koefisiennya jadi 2. Bisa anakku ya? Langkah yang ketiga tadi apa? Tentukan PbO-nya, perubahan bilangan oksidasinya, jumlah atomnya kali biloks. Maka nanti kalau kita buat di sini PbO daripada krom pos 6 kali 2, PbO daripada Cl min 1 kali 2, PbO daripada Cr krom pos 3 kali 2, PbO daripada Cl2 0 kali 2. Bisa ya anakku ya? Maka nanti dari sini kita peroleh nilainya positif 12 minus 2 positif 6, ini 0. Cari yang namanya elektron yang terlibat, selisih PbO. Berarti nanti nak 12 ke 6, berapa selisihnya? Bagus, ada yang jawab ya. Selisihnya 6 Pak. Minus 2 ke 0, berapa selisihnya? Bagus ya, ada yang jawab ya. Minus 2 dengan 0 selisihnya berarti 2 elektron. Langkah yang berikutnya, setarakan elektron terlibat, KPK-nya. Ya anakku ya. 6 dengan 2, berapa KPK-nya?
Bagus ya nak ya. 6 dengan 2 KPK-nya 6. Berarti nanti di sini kita kali 1, di sini kita kali 3. Bisa ya nakku ya. Maka nanti dari sini nak kita peroleh semua CR dikali 1. 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2. Semua CL dikali 3, 2 kali 3. Ubahlah koefisiennya ya. 2 kali 3, maka nanti nak di sini jadi 6. Bisa ya? 1 kali 3 di sini jadi 3. Suasana basah ya nakku ya. Setarakan muatannya. Minus 2 ditambah minus 6 minus 8. Positif 3 dikali 2 dapatnya positif 6. Sekarang Bapak tanya sama kalian. Selisihnya ya nak, minus 8 dengan positif 6. Berapa selisihnya? 2 Pak. Salah. Berapa selisihnya? 12 Pak. Salah ya. Selisihnya nak tetap besar dikurang kecil. Pos 6 dikurang 8. Berarti pos 6 ditambah 8. Dapatnya berapa nak? 14. Bisa ya? Suasana basah. Tambahkan lanak di muatan yang terbesar. Berarti nanti nak pos 6 dengan minus 8 yang terbesarnya berarti pos 6. Berarti di sebelah kanan ya. Tambahkanlah dia nak dengan 14 OH minus. Langkah yang terakhir, setarakan O atau hanya. Hanya berapa nak tuh? 14 ya. Di sebelah kiri hanya berapa? Nggak ada ya. Berarti di sebelah kiri tambahkanlah dia nak dengan 7H2O. Kalau sudah kalian lakukan nak secara sistematis berurut-urutan, yakinlah pasti reaksinya akan setara. Nah, itulah dia nakku cara menyetarakan redox dengan metode PBO. Nah, sekarang perhatikan, Bapak kasih sedikit di sini ada trik ya nakku ya. Ada sedikit trik, ada sedikit tips lah yang Bapak bilangnya, jangan trik lah ya. Misalkan gini ya nakku ya, Pak bisa nggak aku udah buat suasana asam, tiba-tiba Bapak minta suasana basah, kayak mana itu Pak? Haruskah kuulangi semua langkah-langkahnya? Nggak usah ya. Aku Pak sudah buat dia suasana basah, ingin kuubah ke suasana asam, perlu kuulangi langkah-langkahnya Pak? Nggak usah. Gini aja nakku, kalau kalian ingin mengubah asam jadi basah, basah jadi asam, ini gampang aja. Di dalam suasana asam itu kan ada H+, di suasana basah ada OH-. Kalau kalian ingin mengubah asam jadi basah, ya tambahkan dianak dengan OH-. Ada di sini sebanyak M, H positif, maka yang kalian tambahkan OH-nya juga ya M. Sebanyak si asam, sebanyak si basah. Ya nak, ya. Lalu langkah yang terakhir ingat, seperti matematika, sistem persamaan. Kalian lakukan di kiri, kalian lakukan di kanan. Artinya apa nakku? Kalau misal kalian tambahkan dia di kiri, tambahkan juga di kanan, ya. Kalian tambahkan di kanan, tambahkan juga dia di ruas kiri, ya nakku ya. Maka nanti hasilnya bagaimana Pak? Kita tes, ya nakku ya. Misalkan, ya. 4H positif ditambah MnO4 negatif ditambah 3Fe2 pos menghasilkan MnO2 ditambah 3Fe pos 3 tambah 2H2O. Ini suasana asam. Mau kita ubah jadi suasana basah. Tambahkanlah OH- ya. Ini ada 4 mol, maka di sini tambahkan diana dengan 4 mol OH-. Tambahkan di kiri, tambahkan di kanan. Tambahkan juga di sini 4 OH-. OH tambah H plus jadi H2O. 4H2O ditambah MnO4- tambah 3Fe2 pos menghasilkan MnO2 tambah 3Fe positif 3 tambah 2H2O tambah 4 OH-. Ini ada 4, ini ada 2. Ini habis, ini sisa. 2H2O ditambah MnO4- ditambah 3Fe2 pos
menghasilkan MnO2 ditambah 3 Fe+3 ditambah 4 OH-. Selesai. Apakah ini setara? Pasti ya anakku ya. Hanya 4, O-nya 2 tambah 4, 6, 2 tambah 4, 6. Mn-nya 1, Fe-nya 3. Muatannya min 1 tambah 6, pos 5. Positif 9 ditambah minus 4, pos 5. Ya anakku ya. Jadi nanti di catatannya ubahlah yang ini ya. Ubahlah yang ini tadi nak suasana basah menjadi suasana asam. Itu saja dulu ya anak-anak. Silakan dipelajari biar nanti ujian PH2-nya bisa kalian kerjakan soal-soalnya dengan baik. Selamat pagi semuanya.